Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua. Kita bertemu lagi. Kali ini kita nggak akan mancing sob, karena kondisi sungainya sekarang lagi banjir. Di Tulungagung dan sekitarnya seperti Trenggalek, Blitar, Malang, ini semua terdampak banjir sob. Jadi untuk sementara kita nggak bisa mancing. Tapi hari ini saya akan memberikan informasi penting yang akan menunjang keberhasilan dalam memancing sob. Nah, beberapa hal ini harus disiapkan sebelum memancing sob. Oke, ikuti terus keseruannya. Saya ingatkan lagi untuk selalu mendukung dan mengikuti channel ini supaya lebih bisa berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari channel mancing jadul yang semakin istimewa dan istimewa sob. Oke, langsung ke beberapa hal penting yang harus disiapkan sebelum memancing. Oke, pertama yaitu informasi spot sob. Nah, informasi spot ini sangat menentukan nanti rangkaian pancing apa yang kita pakai, umpan apa yang akan kita pakai, dan tentunya pancing nomor berapa yang akan kita pakai. Misalnya contoh sob ya, kalau ikannya spot ini ikannya ikan nila ya, nanti kita akan memakai rangkaian ikan nila. Ya, kalau misalnya belum tahu spot ini ikannya apa, ajalah orang yang sudah mancing di spot itu sob, biar kita mudah untuk mengenalinya. Nanti karena pengaruhnya akan sangat berpengaruh pada hasilnya, karena kalau kita spotnya ikan nila, kita kasih umpan wader dengan rangkaian pancing wader yang kecil-kecil itu sob, saya kira kurang efektif. Nah, ini yang pertama sob. Oke, yang kedua sob, yaitu peralatan pancing. Nah, peralatan pancing seperti ini sob. Kalau kita mancing jauh ini khususnya sob ya, kalau dekat saja ya kita menyesuaikan lah spotnya. Kalau dekat kemungkinan besar kita sudah tahu atau mengenal spotnya. Ini yang jauh atau kita ikut dengan temen yang sudah mengetahui spotnya, persiapkan peralatan pancing bukan satu saja sob. Misalnya kita bawa dua, ini joran yang 2,7, padahal spotnya sangat jauh sekali di sana sob. Nah, kita nanti akan keteteran, nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal karena ikannya ada di tengah. Jadi untuk antisipasi kita membawa yang berbagai ukuran sob. Ini ada yang 5,5, misalnya kalau ikan nila ada di ujung, kita bisa menjangkaunya sob. Ini ada 36, ada yang 3 meter 2,7, atau kita persiapkan juga dengan joran yang reel sob, ada reelnya, jadi jangkauannya akan lebih jauh ya. Ini joran, dan jangan lupa mata kailnya sob. Peralatan pancing ini sangat banyak ya. Mata kail ini kita persiapkan berbagai macam ukuran sob, jangan satu ukuran. Misalnya kalau ada ikan besar kita sudah menyediakan, nah ini yang nomor 4 misalnya, atau nomor 1 ikan yang agak kecil, ini cabla atau nila nomor 1 pun bisa juga sob. Yang lain ini kecil-kecil. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan, kita nggak kehabisan akal untuk mendapatkan hasil yang maksimal sob. Kita nggak akan terbatas. Kalau kita membawa satu ukuran saja, nanti kalau ikan target kita nggak makan ya kita akan ini dikecewakan karena nggak mendapatkan hasil yang maksimal sob. Terus setelah ini mata pancing, seperti kita juga siapkan. Nah, ini pelampung juga sob, pelampung ini jangan bawa satu ya. Nanti karena kenapa kita membawa peralatan yang banyak, karena nanti kalau memancing itu tidak selalunya mulus sob. Kita lempar langsung strike, lempar langsung strike, enggak, kadang-kadang nyangkut juga, kadang-kadang putus juga. Nanti atau kalau kita putus dan enggak membawa bekal peralatan yang banyak, nanti ya kita akan selesai mancingnya, jadi nggak jadi dapat ikan tapi malah dapat kekecewaan sob. Nah, ini pelampung seperti gunting kalau misalnya ini nanti diperlukan, cutter, dan juga ini sob. Nah, ini senarnya kita pun bawa beberapa ukuran, yang kecil-kecil 010, 06, nah ini 016, 015. Nah, ini
kita buat persiapan. Kalau misalnya ada ikan besar yang menjadi target kita bisa memilih senar yang lebih besar supaya tidak putus kalau ditarik. Kalau kita membawa satu saja yang ukuran 0,8 atau 0,10 dan ikannya besar-besar, nanti putus dan kita nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya pelampung sudah, terus senar sudah. Ini pemberat, misalnya timah ya, timah seperti timah yang lipat. Oh, di sini nggak ada sob, nanti ada di tas saya sob. Timah yang lipat itu dan juga pemberat yang timah yang bulat atau yang lonjong itu bisa dipersiapkan, karena kalau nggak memungkinkan untuk teknik pelampung, kita bisa alternatif teknik dasaran. Nah, itu sob. Untuk selanjutnya sob, poin ketiga yaitu umpan ya. Umpan kita buat jangan bawa satu ya. Kita untuk berjaga-jaga, kalau seandainya pakai umpan yang satunya nggak mau makan ikannya, kita masih punya alternatif umpan yang lain. Nah, ini kita contohnya bawa ini cacing sob, cacing merah misalnya ya. Nanti kita bisa beli juga lumut ataupun pelet atau roti atau apalah, misalnya ikan di situ, di spot itu yang akan kita tuju untuk mancing, yang biasa makan itu umpannya apa. Nah gitu sob. Kadang-kadang memang hari ini dia mau lumut, nah besok sudah beda lagi sob. Misalnya besok dia mau makan cacing, nah gitu sob. Jadi untuk antisipasi. Oke, itu untuk umpan. Oke, ini cepat saja sob, nanti durasinya terlalu panjang. Yang keempat yaitu perlengkapan tambahan. Nah, ini jangan sepelekan nih sob. Kalau mancing jauh, khususnya mancing jauh di spot jauh, ini payung ini sangat penting sob. Karena apalagi musim yang nggak menentu seperti sekarang, kadang panas, kadang hujan seketika. Nah, ini sangat diperlukan. Dan jangan lupa bawa ini tiangnya atau talinya, karena kalau payung saja nanti megang terus, ini malah capek sob. Jadi kalau ikannya pas lagi haup, kita kepanasan, nggak fokus, akhirnya kita nggak mendapatkan hasil yang maksimal karena kita menyerah dengan keadaan yang sangat panas itu sob. Jadi antisipasinya kita pakai payung ini untuk meredam panas atau gerimis misalnya. Pas lagi haup-haupnya kita kepanasan atau kegerimisan, nanti kita akan menyerah dengan keadaan, kita sudahi mancingnya, jadi hasilnya nggak akan maksimal. Yang selanjutnya ini wadah ikan. Ini jangan sepelekan juga. Ini karena kalau sudah strike dan kita bingung meletakkan di mana, nah ini solusinya. Dan nggak kalah penting lagi ini sob, nah ember atau timba ini sangat berguna sekali, karena di tempat mancing atau spot yang liaran nggak ada tempat duduknya kadang sob. Ini bisa untuk tempat duduk dan juga alternatif untuk wadah ikan atau wadah lumut. Nah ini sob, ini perkara-perkara sepele yang kadang-kadang terlupakan oleh pemancing ya. Dan lagi apa tadi ya, topi atau kaos lengan panjang. Nah, ini sangat penting karena akan meredam suhu panas ketika kita mancing. Itu akan membuat nyaman kita sob, jadi tidak terlalu gosong sekali. Nah, untuk poin terakhir sob, bawalah bekal secukupnya, karena di spot liaran kadang-kadang nggak ada orang jual makanan atau minuman, atau bahkan yang biasa ahlul hisab. Nah ini biasanya memang nggak ada orang jual ini hisapan. Jadi persiapkan dari rumah ya, karena nanti kalau kita mancing, fokus mancing tapi perut kita lapar dan nggak ada minuman, itu akan sangat mengganggu sekali, sehingga akan mempengaruhi hasil mancing kita sob. Nah itu tadi sob, semoga beberapa hal penting yang perlu disiapkan untuk mancing semoga bermanfaat, terutama ini khusus pemancing pemula dan juga para pemancing yang ada waktu mancingnya cuma ujung minggu saja. Misalnya hari Senin sampai Sabtu dia kerja, nah pas hari Minggu dia bisa meluangkan waktunya untuk mancing. Nah ini
silahkan diaplikasikan, karena sayang sekali waktu 1 hari harapannya bisa digunakan mancing dengan maksimal dan hasil yang memuaskan, tapi ternyata di luar dugaan malah membuat emosi karena nggak sesuai dengan harapan. Nah sob, mudah-mudahan beberapa tips tadi sangat bermanfaat atau bisa bermanfaat untuk sobatku semua. Kita sambung keseruannya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.